Ya, selamat malam, rekan-rekan mahasiswa Bayangkara. Maaf ya, terganggu untuk malam Natalannya, ya. Oke, karena hari ini saya padat sekali ngajar online-nya, ya. Ya, kalaupun bagi rekan-rekan yang malam Natal, ya saya izinkan ya untuk tidak mengikuti webinar malam ini ya. Ya, silakan ya. Ya, rekan-rekan sekalian, apakah masih ada kelompok yang belum presentasi? Atau sudah selesai semua? Sudah semua, Pak. Sudah semua ya? Oke, sudah semua. Iya, Pak. Sudah semua, fix semua? Sudah? Tidak ada lagi yang tersisa ya? Ya, yang terakhir kelompok 12 sudah ya, minggu lalu ya? Atau masih ada? Kelompok 12? Ya, oke. Kalau sudah semua, saya akan mereview ya, mereview materi. Ya, kemungkinan kita batal ya untuk presentasi proposal ya, karena pertemuan kita cuma sampai 15 kali pertemuan ya. Betul ya kawan-kawan ya? Cuma sampai 15 kali pertemuan. Jadi harap dikumpulkan saja proposal kelompoknya ya via email ya. Oke. Baik, Pak. Oke, ntar saya akan isi. Ya, oke, sudah terlihat belum PPT saya? Ini akan saya kirimkan. Belum, Pak. Udah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Oke, ini saya akan kirimkan. Udah. Ya, saya kirimkan ke grup ya, biar kalian bisa buka. Baik, Pak. Oh, masih ada yang belum ya. Sinyalnya.
Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat malam merayakan Natal bagi yang merayakan ya. Semoga Tuhan memberkati ya dan menjaga perlindungan dari segala virus ya. Oke, perkenankan saya akan menjelaskan kisi-kisi UAS metode penelitian kuantitatif ya. Jadi kisi-kisi ini itu yang menggambarkan bentuk soal ya UAS ya, bentuk soal UAS ya. Oke. Ya, di sini ada konsep populasi ya. Jadi populasi itu suatu wilayah generalisasi ya, yang meliputi atau terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Ya, contoh jumlah manusia yang berada di suatu PT, ya persero terbatas atau lembaga pemerintahan ya. Nah, di sini ya. Kok screen-nya, Bapak maaf Pak. Ya. Share screen-nya kok di saya nggak gerak ya Pak? Apanya? Share screen-nya. Di saya nggak muncul Pak. Iya Saya Pak, jadi masih nge-lag gitu. Oke, Iya, saya coba ulangi. Bapak batalin dulu. Nah, ini saya ulangi lagi. Share lagi. Iya. Ya, oke, saya ulangin lagi ya. Mudah-mudahan muncul. Ya, gimana rekan-rekan? Apa sudah terlihat? Kalau belum terlihat juga, silakan dibuka. Masih loading, Pak. Hah? Loading. Lagi loading. Ya. Jadi kalau belum terlihat juga, sudah terlihat ada atau belum? Masih loading Belum, Pak. Masih loading, Pak. Masih loading. Belum, Pak. Iya. Sudah terlihat atau belum nih? Belum Bapak. Belum, Pak. Belum ya? Coba dilihat lagi, mungkin sudah. Belum Bapak. Belum juga. Gimana? Sudah? Sudah nongol? Atau kendala sinyal? Ada, Pak, PPT-nya, Pak. Hah? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada sama sekali. Iya. Atau nggak kirim ke WA aja, Pak. Sudah saya kirim ke WA. Ya. Ini saya ini lagi, saya tes lagi ya. Coba sudah nyampe belum di WA? Ini lagi proses soalnya di WA. Ada, Pak. Karena kendala sinyal. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada Pak. Belum masuk. Belum muncul juga Pak di saya. Ya. Ya belum kelihatan ya. Oke.
Oke. Belum, Pak. Kalau sekarang sudah terlihat belum? Sudah tapi ngeblur, Pak. Ngeblur. Ya, mungkin itu kendalanya ya. Jadi ngeblur. Agak baur, agak buram ya. Ya, Buram, Iya, Pak. Pak. ya. Ya, nggak apa-apa, nanti tunggu ini proses di ini. Wah, ini gagal ini pengirimannya. Ya, ini mungkin kendala sinyal ya. Ya, oke, didengarin saja rekan-rekan ya. Ya, dengarkan saja. Ya, oke. Jadi jenis-jenis populasi. Ada namanya populasi target, ada namanya populasi sampel. Nah, kalau populasi target itu secara idealnya digeneralisasikan melalui inferensi atau dalam bentuk kesimpulan. Contohnya ormas, pegiat usaha rumah tangga, dan level direksi dalam suatu organisasi. Nah, itu. Nah, ini namanya populasi target. Sedangkan populasi sampel itu populasi secara aktual diambil sampel untuk membuat inferensi, berarti untuk membuat kesimpulan ya perihal dari populasi target. Contohnya, misalkan unit kerja, divisi lembaga, dan sekelompok individu dari ormas. Ya. Oke. Nah, ada pula konsep sampel, ya seperangkat prosedur untuk pemilihan unit-unit dari populasi yang dijadikan subjek yang memiliki karakteristik tertentu. Ya. Contohnya, unit produksi dalam divisi operasional perusahaan. Ya. Oke. Ya. Oke, rekan-rekan dengar nggak suara saya, rekan-rekan? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Oke. Ya, jadi konsep sampel ya. Jadi ada sampel itu bagian yang terkecil ya dari jumlah populasi. Ya. Nah ini istilahnya seperangkat prosedur untuk pemilihan unit dari populasi yang dijadikan subjek memiliki karakteristik tertentu. Unit produksi dalam definisi operasional perusahaan. Ya. Jenis-jenis sampel ada namanya probability sampling. Nah probability ini itu di mana sampel ya dan diambil dan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Jadi kalau probability itu semua sampel itu kena ya. Ya, jadi memiliki peluang yang sama. Ya. Ya, untuk dijadikan sampel ya. Jadi teknik ini meliputi random sampling, pengambilan sampel secara acak dan dengan memperhatikan strata. Nah, strata ini misalkan kayak tingkat pendidikan, ya level pekerjaan, ya kemudian berkaitan dengan struktural di organisasi. Nah, itu namanya strata. Ya. Kemudian proporsionat stratified random sampling, yaitu populasi yang memiliki anggota atau unsur yang heterogen dan berstrata secara proporsional. Ya. Nah, maksudnya berstrata ini itu bisa dilihat dari jenis kelamin, ya, kemudian bisa dilihat dari segi usia, usia dewasa, ya, ataupun usia remaja, misalkan, ya. Nah, itu sifatnya heterogen, ya. Heterogen ini ya majemuk, ya, beraneka ragam, ya. Oke.
Kemudian ada namanya disproportionate stratified sampling. Random sampling, itu di mana sampel itu ditentukan ya, namun tidak proporsional. Artinya ini lawan dari ya proportionate stratified random sampling. Jadi lawannya. Nah, jadi maksudnya disproportionate itu yaitu tidak harus sampel itu memiliki strata ya, memiliki strata. Bisa juga sampel itu dilihat dari segi usia, ya bisa juga sampel itu dilihat dari ya berdasarkan pengalamannya, misalkan pengalamannya ya baik itu fresh graduate ataupun yang sudah pengalaman sekian tahun misalkan. Ya itu namanya tidak proporsional. Ya. Kemudian cluster sampling itu penentuan sampel dengan memperhatikan jumlah penduduk dalam satu kawasan. Nah, itu cluster. Misalkan nih kalian mau ngambil penelitian ya itu misalkan di satu area misalkan pabrik ya. Jadi ya sudah klasternya klaster pabrik ya, atau misalkan di bagian level ya unit lain seperti misalkan level HR atau Human Resources Development misalkan. Nah, itu bisa jadikan klaster misalkan ya. Atau ingin mencakup penelitiannya di bidang sosial ya, misalkan untuk wilayah Kabupaten Bekasi misalkan, atau untuk wilayah Kota Bekasi ya, itu bisa. Ya. Oke. Kemudian jenis sampel itu ya, jadi ada tadi probability, nah sekarang ada namanya non-probability. Jadi kalau non-probability ini teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih sebagai sampel. Ya, artinya ya, jadi populasi ini dalam pengambilan sampel populasi ini itu diberikan nomor urut, ya, nomor urut dan tidak acak. Ya, jadi berurutan. Ya, jadi samplingnya itu secara sistematis. Ya. Kemudian ada sampel atau sampling kuota, itu sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota ya yang diinginkan. Nah, bisa juga ini kayak misalkan kalian ingin meneliti tentang jemaat gereja misalkan. Ya, jemaat gereja misalkan kuotanya ada berapa persen untuk jemaat gereja di satu wilayah misalkan. Nah, itu bisa. Atau jemaah haji kuotanya berapa persen dari sekian jumlah penduduk di satu wilayah misalkan. Ya. Nah, ini berikut ada sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan secara kebetulan. Nah, ini biasanya insidental ini itu kalau kalian mengambil judul penelitiannya cenderung ke arah konsumen, ya, ke arah konsumerisme, ya, atau di bidang jasa misalkan. Nah, itu sifatnya insidental, ya, dalam waktu tertentu, ya, atau ditemui secara kebetulan, ya. Kemudian ada namanya sampling purposive. Nah, ini teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti sekelompok pakar atau ahli yang meneliti bidang keilmuan. Ya, contohnya misalkan ingin meneliti pengaruh performance, ya, pengaruh performance dosen ekonomi, ya, terhadap, ya, misalkan dosen ekonomi, ya, terhadap, ya, peningkatan, ya, terhadap kualitas, ya, terhadap kualitas belajar mahasiswa, ya, prodi ekonomi misalkan, ya, nah, gitu. Nah, itu namanya ya purposive, ya. Jadi berdasarkan keilmuan, ya, atau para ahli. Kemudian sampling jenuh itu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, ini biasanya itu terjadi ketika individu itu mau melakukan penelitian di suatu biro atau unit terkecil dalam suatu organisasi. Nah, itu bisa.
Jadi jumlah populasi di dalam unit itu bisa dijadikan sampel. Ya, itu namanya sampling jenuh. Ya. Kemudian ada namanya snowball sampling, itu penentuan sampel yang mulai kecil kemudian membesar. Nah, biasanya ini terjadi pada penelitian kualitatif. Ya, kualitatif lebih banyak seperti ini, pengambilan sampelnya snowball. Ya, atau bisa juga misalkan dari penelitian kuantitatif, bisa juga pakai snowball. Ya, bisa juga. Caranya gimana, Pak? Ya, caranya harus ada data sekunder, ya. Jadi harus ada data sekunder selain data primer. Nah, itu bisa menggunakan snowball sampling. Jadi untuk sebagai perbandingan, biasanya itu untuk penelitian perbandingan biasanya. Untuk menggunakan snowball sampling dalam penelitian kuantitatif. Ya. Nah, di sini ada jenis-jenis skala pengukuran. Ya, itu ada namanya skala Likert. Nah, itu tujuannya untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok perihal fenomena sosial di lingkungan. Ya, contoh bentuk skala Likert. Ya. Untuk skala Likert, nah ini contohnya tadi. Nah, ada sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Ya, jadi ada scoringnya. Ya, misalkan sangat sesuai, biasanya scoringnya 4. Sesuai scoringnya 3, tidak sesuai 2, sangat tidak sesuai biasanya 1. Nah, jadi tergantung dari pertanyaannya, apakah pertanyaannya itu unfavorable atau favorable. Biasanya sangat sesuai itu favorable pertanyaannya. Tapi kalau yang unfavorable itu sangat sesuai, itu scoringnya biasanya 1 misalkan. Nah, sedangkan setuju itu misalkan 2 misalkan. Ya, sedangkan tidak setuju itu scoringnya 3 dan sedangkan STS itu scoringnya 4 misalkan. Nah, itu. Ya. Berikutnya itu ada skala Goodman. Ya. Jadi skala ini bertujuan untuk mengukur sikap individu atau kelompok perihal fenomena sosial secara tegas. Nah, biasanya skala Goodman ini bisa kita lihat dalam bentuk skala terbuka atau angket terbuka. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan yang berkaitan dengan sensitif, ya pribadi seseorang, misalkan apakah tempat kerja Anda dekat dengan jalan protokol, misalkan tidak, itu harus disertai dengan alasan. Nah, ini Goodman. Ya. Biasanya ya dan tidak, ini scoringnya kalau misalkan iya, itu scoringnya 1, kalau tidak 0. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Berikutnya ada skala semantik diferensial. Ya. Nah, skala ini bertujuan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positif. Nah, ini terletak di bagian kanan garis dan jawabannya sangat negatif tentang bagian kiri garis. Nah, ya bisa juga dibalik, yang positif yang sebelah kiri, yang negatif sebelah kanan misalkan. Ya. Nah, ini scoringnya. Ya. Jadi kalau misalkan ada responden menjawab 5 atau 4, berarti dia cenderung apa? Positif. Tapi kalau ada responden yang menjawab 2 atau 1, dia cenderung negatif. Ya. Itu saja scoringnya. Ya. Ya. Oke. Kemudian ada namanya skala rating. Nah, skala ini bertujuan untuk mengukur sikap dan persepsi perihal fenomena sosial. Nah, ini hampir sama dengan skala semantik diferensial. Ya, cuma ya perbedaannya di sini biasanya itu ya masing-masing ya pernyataan itu memiliki skor. Ya. Nah, itu juga sama ya. Baik itu unfavorable, baik itu favorable. Ya. Misalkan ya pengetahuan sebelum mengikuti diklat, misalkan dia responden menjawab 3, ya udah berarti scoringnya 3. Nah, ini dilihat dari apa? Penguasaan komunikasi. Nah, sedangkan pengetahuan sesudah mengikuti diklat misalkan 2, oh berarti dia 2 scoringnya.
Berarti dia hanya menguasai sedikit saja materi di diklatnya. Ya. Oke, kemudian berikutnya ada bentuk-bentuk instrumen. Nah, ada instrumen angket. Ini digunakan apabila subjek itu jumlahnya besar sehingga dapat membaca dengan baik dan dapat mengungkap hal-hal yang sifatnya rahasia. Nah, ada instrumen observasi, itu digunakan apabila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden kecil. Kemudian instrumen wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal yang sangat detail dari responden, itu biasanya dengan menggunakan deep interview atau wawancara mendalam, ya, dengan jumlah subjek yang sedikit. Ya. Kemudian ada namanya validitas. Nah, ini konsep validitas, instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, ini validitas. Nah, ini ada standar validitasan suatu skala, ya, ini adalah di atas 0,300. Ya, ini instrumen yang valid mempunyai validitas internal dan eksternal. Ya, itu internal maupun eksternal. Nah, biasanya kalau internal itu kaitannya dengan kualitas item atau pernyataan dari suatu skala. Kalau eksternal itu berkaitan dengan kondisi psikologis, ya, responden saat menjawab atau memberikan jawaban pada skala. Ya. Nah, oke, kemudian instrumen memiliki kualitas internal, yaitu kriteria teori yang relevan dengan variabel. Ya, biasanya ini teorinya relevan atau tidak. Ya, kalau eksternal biasanya kaitannya dengan penelitian atau yang diterapkan oleh subjek lain. Ya. Oke. Nah, ini ada data menurut sumbernya, yaitu ada data internal, ada data eksternal. Nah, data internal itu data menggambarkan situasi dan kondisi dalam suatu organisasi. Contohnya data mahasiswa, data pegawai, data keuangan, dan data eksternal itu menggambarkan situasi di luar organisasi. Contohnya tingkat kepuasan dan data kebahagiaan masyarakat. Ya. Kemudian ada namanya metode pengumpulan data, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Bapak, maaf Pak, itu ada suara bentuk Pak. Passengers. In a moment, Kertajaya train will arrive at Bentrok. Guleri. Suara Iya, siapa ada itu? suara. Iya, coba suaranya. Nah, Egi. Kasih. Ya, mungkin dari peserta kali ya. Oke. Nah, ini ada kuantitatif, yaitu survei. Ya, survei itu ya biasanya metode survei itu untuk meninjau langsung ya berkaitan dengan ya lokasi penelitian. Ya, kemudian berkaitan dengan data sekunder. Ya, data sekunder. Ya, biasanya data sekunder itu diperoleh dari lembaga misalkan, atau berdasarkan hasil polling misalkan. Nah, itu survei. Kemudian observasi. Nah, observasi ini biasanya itu itu menggambarkan data primer. Ya, jadi kalau untuk menguatkan data primer harus melakukan observasi. Ya. Kemudian eksperimen. Ya. Nah, ini eksperimen untuk menguatkan tadi data primer tadi. Ya. Oke, kemudian kualitatif itu ada wawancara, focus group discussion, kemudian teknik proyeksi. Nah, ini biasanya teknik proyeksi ini biasanya dia menggunakan dokumentasi ya. Bisa melalui video, bisa melalui rekaman misalkan, atau catatan kaki misalkan. Nah, kemudian ada konsep uji normalitas. Nah, ini hipotesis yang telah dirumuskan, ya, akan diuji dengan statistik parametrik. Ya, antara lain dengan menggunakan t-test. Untuk satu sampel, korelasi, dan regresi. Kemudian analisis varian dan t-test untuk 2 sampel. Jadi ada 2 versi, satu untuk satu sampel, satu untuk 2 sampel.
Ya. Kemudian ada namanya konsep analisis data. Ya. Berarti analisis data itu berkaitan dengan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain. Ya, yes. Ya, biasanya analisis data itu tergantung dari ya hasil hipotesis biasanya. Ya. Jadi apakah hipotesisnya itu signifikan atau tidak, maka analisis datanya itu dipastikan kalau signifikan berarti dipastikan valid. Tapi yang tidak signifikan itu diragukan untuk kevaliditas dalam analisis datanya. Ya. Oke, nah di sini ada kuis ya. Ya. Oke, sini ada kuis menjelang UAS, Medpen. Ya. Ini bisa kawan-kawan kumpulkan ya mungkin besok malam ya ya paling enggak ya besok malam lah bisa dikumpulkan ya. Tidak mesti sekarang karena karena saya menghormati rekan-rekan yang sedang merayakan Natal ya. Merayakan misa Natal ya. Ya. Oke, rekan-rekan ada pertanyaan sejauh ini? Tidak, Pak. Tidak. Cukup. Cukup ya. Untuk proposal sudah dikirim ke email saya? Sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah dikirimkan ke email saya ya? Oke. Ya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Oke, untuk nanti kalian kerjakan kuis Medpen-nya, ya itu akan menggambarkan ya dari nilai dari soal UAS, ya itu akan membantu kalian nantinya. Ya. Jadi untuk 5 soal lagi kan ada 10 soal nih UAS itu. Ya. Jadi untuk 5 soal ya kalian pelajari saja tadi yang kisi-kisi UAS itu udah pasti 100% itu keluar di UAS ya. Ya, oke kawan-kawan, ada pertanyaan untuk kisi-kisi UAS? Sekali lagi saya tanya, ada pertanyaan enggak? Sudah cukup jelaskah? Ya. Isinya nanti Bapak kirimin di grup lagi, Pak. Ya, nanti saya kirimkan lagi karena belum nyampe ya. Ini gagal mulu nih kayaknya. Iya. Ya, nanti saya kirimkan di grup ya. Oke. Ya. Kuisnya deadline besok malam jam berapa ya, Pak? Ya, besok malam itu ya kemungkinan jam 21 ya, jam 9 malam ya. Tapi via email saya ya. Via email. Ya, via email. Oke. Ya, jadi bagi yang merayakan Natal jadi masih punya waktu ya sorenya untuk ngerjain ya. Oke. Ya. Silakan, ada lagi yang bertanyakan? Ya. Halo, ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada, oke, saya absen ya. Oke. Muhammad Insan, hadir? Izin. Insan ada Insan? Muhammad Insan? Halo? Insan hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Aslam? Iya, halo Pak, hadir. Ya. Aslam ada? Muhammad Aslam? Hadir Aslam?
Aslam izin ya. Windri, ada Windri Handayani? Windri? Ada Pak, ada hadir. Hadir ya. Oke. Dwi Rahma, Nur Ajijah, hadir? Hadir Pak, Oke. saya hadir Pak. Ya. Elin Nur Hasanah, hadir? Elin? Hadir Pak, hadir. 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 Abdul Latif, hadir? Ya. Hadir Pak, hadir. Oke. Aulia Solihatul Afia, hadir? Hadir Pak. Ya. Oke. Nur Setiawati, hadir? Hadir? Nur Setiawati, hadir. Angelin, ya, Angelin Presilia, hadir Angelin? Ada. Zahra, hadir Zahra? Ada Zahra? Hadir Pak, dia jaringannya Lola. Oh, Lola. Berarti sama kamu ya, hadir ya? Oke. Stepan Jogi. Hadir, Stepan Jogi. Tadi masuk kayaknya. Ya. Pak, Nikola hadir Pak. Saya dengan Ya. Insan, jaringan Oke. juga nggak jelas. Ya, ya. Stepan Jogi. Ya, mungkin lagi malam Natal kali ya. Adelia Dian. Kristianawati. Hadir Pak, hadir. Hadir. Oke. Hadir. Ya. Muhammad Aksan. Hadir, Aksan. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, Rika Widyadari hadir. Oke, Muhammad Hadir Pak. Ya, Muhammad Al Irsyad hadir. Saya, Pak. Ya, oke. Amanda Aulia Ibrahim hadir. Hadir ya. Hadir Pak. Nadine Hadir. Delia. Ya, lagi merayakan Natal nih Nadine. Hadir Pak. Ya, hadir. Siti Nabila Jansa hadir. Ya. Wahyu Ariantono Wahyu. Hadir Pak. Ya, Nabila Jansa sudah. Oke, Wahyu. Hadir, Pak, hadir. Nicola Fonseca hadir. Ya. Izin ya. Oke, Diana Syamaah. Ada Diana. Nah, Nikola hadir Pak. Hadir Saya dengan Bapak. Insan. Hadir. Hadir Nicola ya. Oke, Diana hadir Pak. ya. Hadir Pak, saya dengan Insan. Oh, sama Isan ya. Oke. Rumaisa Azara. Diana hadir. Ya, sudah. Rumaisa. Hadir ya. Hadir Pak. Ya. Hadir Pak. Oke. Faisal Ramadhani. Hadir. Hadir ya. Inengah. Ada Inengah? Inengah hadir? Hadir Pak. Oke. Aditya Hadir. Rahman. Hadir ya? Ada Bapak. Ya. Oke. Delia Mutiara hadir. Ada Delia? Hadir Pak. Oke. Dela bukan Pak? Dela ya, Dela hadir. Hadir Dela? Hadir Bapak. Ya. Oke. Aulia Febrianti hadir. Hadir ya, Aulia Febrianti. Hadir. Hadir ya.
Sinta Meilani, hadir. Sinta, Hadir, Pak. mana Sinta? Hadir. Hadir? Oke. Hadir, Pak. Ya, Citra Aldianto, hadir. Citra Aldianto. Hadir Pak, hadir. Ya. Hadir Pak, hadir. Oke. Suraya, hadir Suraya. Hadir, Pak. Ya. Adinda Firliana, hadir. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Oke. Haris Yuditama, Haris Yuditama, Hadir, Pak. hadir ya. Oke. Adelia Claudia Putri, hadir. Hadir, Pak. Ya. Salbina Febrianti, hadir. Salbina, Hadir, Pak. hadir ya. Oke. Egi Satya Mulya, hadir. Egi, hadir ya. Oke. Muhammad Husni, Husni ada? Izin. Elsa Karisma, hadir. Elsa, izin. Oke. Feby Fajriati, hadir. Feby, Hadir, Pak. oh hadir. Oke. Noval Labib, hadir. Noval, Hadir, Pak. hadir ya. Oke. Rido Andi Nugroho, Rido Andi, Hadir Pak. hadir ya. Hadir Pak. Oke. Aldino Kusuma, Muhammad Aldino, hadir Muhammad Aldino. Izin paling ya. Oke. Haris Sopi, Hadir Pak. hadir ya. Oke. Surya Firdaus, hadir Surya. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Gipajil, hadir Gipajil. Hadir Pak. Gipajil, ada Gipajil? Hadir Pak. Ini ada Pak. Sama Surya. Iya saya Agi sama Surya Pak. Oke. Pak. Ya. Idris Setiawan, hadir. Idris ada? Ada Idris? Mana Idris? Makfirlia Dara, hadir Makfirlia. Makfirlia ada? Maksudnya, Hadir ya. Dea Amalia, hadir Dea. hadir, Pak. Hadir ya. Marliani Eka, Hadir, Pak. hadir ya. Hadir. Ramawati Dewi, hadir. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya. Resta Uli, hadir ya. Resta, izin ya. Ya, oke, kawan-kawan, semoga ya nanti ujiannya kita pakai Google Classroom ya. Ya, pakai Google Classroom, nanti saya kirimkan kode kelasnya. Ya, mungkin nggak jauh beda dengan UTS ya. Ya, UTS dulu kita pakai Google Classroom ya. Ya. Ataupun pakai WA juga bisa ya. Ya, oke. Rekan-rekan, dengan demikian perkuliahan kita saya akhiri. Ya, sebelum perkuliahan kita akhiri, saya mohon maaf ya atas kekeliruan kalau ada kekeliruan saya selama ngajar satu semester ini ya, ya mohon dimaafkan ya. Tapi kalau emang ilmu yang saya sampaikan bisa membawa manfaat ya buat diri kalian, terutama
untuk nanti pada saat penyusunan skripsi. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ya untuk mata kuliah ini ya. Karena mata kuliah ini itu sebagai tumpuan kalian dalam menyusun skripsi. Ya. Jadi kalau saya harap kalian lulus semua di mata kuliah saya, jangan sampai nggak ada yang nggak lulus ya. Ya, insya Allah ya nilai kalian bisa mencapai standarisasi ya dari kampus ya. Oke, ya terima kasih atas partisipasinya dan ya perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ketemu lagi di semester yang akan datang ya. Ya, nanti kita UAS kita gunakan Google Classroom ya. Oke. Ya. Ya, selamat malam. Ya, selamat istirahat dan selamat merayakan hari raya Natal ya. Ya, bagi yang merayakan ya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima Oke. kasih, Pak. Yuk. Terima kasih Bapak. Terima Ya, kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima Oke. kasih, Pak.